Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranto Akbar Fadlillah dengan NIM 20210140131 dengan mata kuliah pengembangan aplikasi mobile kelas B. Saya di sini ingin menjelaskan tentang UCP 2 dari mata kuliah pengembangan aplikasi mobile, yaitu tentang buat inventaris toko. Di sini disediakan dua tabel dari satu database, yaitu tabel barang dan database supplier, di mana untuk atribut nama supplier ini harus mengambil dari nama nama supplier yang ada pada tabel supplier. Nah, di sini saya menggunakan eh, value unique dari nama suppliernya. Berikutnya di sini untuk memanggil foreign key dari nama supplier menuju nama supplier dari tabel barang menggunakan foreign key dengan entitas yaitu tabel supplier dengan parent kolomnya nama ini dari nama dari tabel supplier, atribut nama dari tabel supplier, dan child kolomnya yaitu atribut nama supplier dari tabel barang. Berikutnya saya mendeklarasikan menambahkan query untuk ditambahkan ke database untuk DAO-nya pada DAO supplier, yaitu ada insert dan query untuk memanggil nama dari tabel supplier. Berikutnya ada DAO untuk barang, yaitu query-nya ada get all barang, yaitu memanggil data dari tabel barang berdasarkan namanya dan diurutkan menggunakan ascendant. Berikutnya ada query untuk insert, yaitu memasukkan barang. Berikutnya ada query untuk update, yaitu mengupdate data barang. Berikutnya ada query untuk delete, yaitu untuk function delete barang. Di sini saya juga menambahkan memanggil query untuk data barang yang hanya dipanggil berdasarkan namanya saja. Berikutnya juga sama, namun pada tabel supplier. Berikutnya saya membuat abstrak class untuk database-nya. Untuk database ini menggunakan entitasnya yaitu dua tabel. Berikutnya dipanggil fungsinya untuk DAO-nya. Dan ini isi untuk pemanggilan database-nya. Nah, berikutnya saya membuat repository untuk dua tabel yaitu supplier dan barang. Di sini ada menggunakan function insert memanggil tabel supplier dan juga get all supplier memanggil tabel supplier. Nah, berikutnya ini ada repository untuk barang, di mana ada insert barang, delete barang, update barang, get all barang, get nama barang, dan get supplier. Nah, masing-masing function ini dipanggil dari tabel barang dan tabel supplier. Berikutnya ada local repository, yaitu untuk memanggil data dari repository yang sudah dibuat tadi. Yang pertama ini ada repository local repository supplier, di mana memanggil data dari repository supplier, yaitu menambahkan function insert dan get all. Berikutnya ada local repository barang, yaitu memanggil data yang data function dari repository barang, yaitu ada insert, delete, update, get all barang, get nama barang, dan get nama supplier. Nah, berikutnya ini saya menambahkan dependencies injection-nya, yaitu untuk container app-nya, yaitu memanggil semua data yang ada di repository untuk setiap tabelnya, yaitu ada repository supplier dan repository barang. Nah, untuk kelas kontainernya ini untuk menambahkan ke database-nya. Nah, berikutnya ini saya menambahkan kelas, yaitu kelas dari nama aplikasinya. Saya menggunakan nama aplikasinya yaitu toko app untuk memanggil data dari kontainer app tadi. Nah, setelah itu
Saya untuk kelas toko app ini saya tambahkan ke dalam manifest, yaitu dengan nama Android name toko app. Nah, setelah setelah saya menambahkan nama aplikasi saya ke dalam manifest, saya juga menambahkan view model. Nah, view model ini ada untuk dua tabelnya, yaitu ada untuk tabel supplier dan untuk tabel barang. Nah, yang pertama yaitu ada home untuk tabel supplier, di mana ini ada kelasnya untuk home supplier UI state, yaitu untuk variabelnya ada list supplier berdasarkan tabel supplier untuk memanggil list of-nya. Ini ada is loading untuk memanggil untuk loadingnya. Ini variabel error dan ini untuk error message-nya. Nah, untuk list supplier-nya akan saya panggil di sini. Berikutnya, untuk is loading-nya ini saya ingin mendelay jikalau diklik nanti home supplier-nya, saya ingin delay selama 9, 9, 900 milisecond. Nah, berikutnya ini ada error message, yaitu menampilkan message jika ada error dengan kata-kata terjadi kesalahan. Nah, berikutnya ada insert supplier untuk view model. Di sini saya memanggil kelas, memanggil. Di sini saya menambahkan kelas, yaitu dengan variabel yang sudah saya buat di entity tadi, yaitu ada ID, nama, kontak, dan alamat. Berikutnya, ini ada function untuk memasukkan data class untuk supplier event tadi kepada entitas yang ada di supplier, yaitu ada ID, nama, kontak, dan alamat. Untuk supplier ini yaitu tabel supplier yang ada di entity tadi. Nah, ini untuk error state-nya. Jikalau ID-nya itu integer, maka tidak ada error state. Dan juga namanya adalah string, itu juga tidak ada error state. Nah, dan jika valid, untuk mengembalikan ID sama dengan 0 atau tidak ada error state tadi. Nah, ini UI state untuk supplier event dan juga menambahkan variabel untuk jika entry-nya valid, yaitu untuk error state-nya dan juga variabel snack per message-nya. Nah, di sininya kita memanggil UI menambahkan variabel UI state supplier, yaitu ini memanggil supplier UI state yang ada di sini tadi. Yang sudah kita tambahkan kelas data kelasnya. Nah, di sini ada variabel untuk eventnya yaitu UI state supplier yang sudah kita tambahkan variabelnya tadi. Untuk error state ini mengacu kepada pengisian nama, kontak, dan alamat. Untuk ID saya tidak menambahkan error state-nya karena ini auto generate untuk ID-nya pada tabel supplier. Nah, untuk atribut nama ini jika kosong, jika kosong tidak akan menampilkan status error apa-apa. Dan jika tidak kosong, tidak akan menampilkan status error apa-apa. Dan jika kosong, ini else, maka akan menampilkan status error yaitu nama tidak boleh kosong. Nah, untuk variabel kontak dan alamat pun sama. Nah, jika sudah, maka maka akan ada button untuk menyimpan data yang sudah kita masukkan ke dalam form tambah supplier ini, yaitu
Jika berhasil, maka akan ada message yaitu snack bar, data berhasil ditambahkan. Nah, dan jika gagal, maka akan ada message data gagal disimpan. Nah, jika ada inputan salah, maka akan ada message data inputan salah. Nah, berikutnya ini kita langsung menuju kepada untuk barang. Kita ada home untuk view modelnya, ada home barang view model, ada insert barang view model, detail barang view model, dan yang terakhir update barang view model. Nah, di sininya saya menambahkan kelas untuk home barang UI state, yaitu ada variabel list barang yang mengambil data dari entity barang tadi, dan juga is loading, is error variabelnya, dan juga variabel error message. Nah, ini untuk home barang view modelnya, yaitu tampilannya ada untuk memanggil list barangnya tadi, dan juga ini ada jika saya klik tombol home barangnya, maka akan loading eh, waktunya selama 900 milisecond. Ini jika ada terjadi kesalahan, maka is error-nya ini dipanggil, yaitu dengan nilai true, dan juga menampilkan message terjadi kesalahan. Berikutnya ada insert barang. Di sini saya menambahkan kelas, yaitu yang diambil dari entity barang tadi dengan variabel ID, nama, deskripsi harga stok, dan nama supplier. Untuk ID ini saya menggunakan integer karena agar bisa untuk auto generate. Nah, di sini saya menambahkan function untuk dimasukkan ke dalam entitas yang ada di tabel barang tadi. Nah, di sini ada ID, nama deskripsi harga stok, dan nama supplier. Berikutnya di sini ada jika ada error. Nah, saya menambahkan variabel untuk ID-nya. Apakah ini integer? Jika integer, maka tidak ada error. Dan juga berikutnya ada untuk variabel nama deskripsi harga stok dan nama supplier menggunakan tipe string. Dan untuk ini saya menambahkan apakah ini string, dan jika string maka tidak akan menampilkan error. Dan berikutnya jika data valid akan mengembalikan dalam atribut ID, nama deskripsi harga stok, dan nama supplier. Berikutnya ada barang UI state. Ini untuk variabel yang akan saya panggil ke dalam insert barang view modelnya. Nah, ini berikutnya ada kelas insert barang view model, yaitu view model dari repository barang. Berikutnya ini pertama ada update state, yaitu barang event yang diambil dari barang UI state tadi. Nah, berikutnya ini ada validate fields, yaitu untuk memvalidasi data yang sudah kita masukkan apakah kosong atau tidak. Nah, jika kosong, maka akan menampilkan message nama tidak boleh kosong untuk variabel nama dan juga untuk seterusnya. Dan jika tidak kosong untuk data yang diinputkan pada variabel nama atau pada text box nama, maka tidak akan menampilkan apa-apa atau nol. Nah, berikutnya ini ada function untuk save data, yaitu saya ingin memasukkan data yang sudah saya inputkan pada kolom-kolom tadi dan memasukkannya ke dalam entitas barang. Nah, jika berhasil, maka akan ada message yaitu bertuliskan data berhasil ditambah. Dan ini jika valid, maka ini memanggil barang from error state ini.
apakah valid atau tidak. Berikutnya ini ada message jika ada kesalahan atau sambungan antara view model dengan entitas barang, maka akan menampilkan message data gagal disimpan. Berikutnya ini jika inputan tidak valid atau salah inputan, maka akan ada message input tidak valid, periksa data Anda. Nah, untuk berikutnya saya ini ada detail barang view model. Detail barang view model ini yang pertama saya memanggil function. Function, mohon maaf, saya menambahkan function untuk barang pada detail UI event. Nah, untuk barang eventnya ini saya memanggil dari yang ada pada home ins mohon maaf, yang ada pada insert barang view model dengan variabel yaitu ID dengan nama ID, variabel nama dengan nama, dan seterusnya. Dan ini untuk detail UI state-nya, saya menambahkan variabel untuk detail UI event, variabel untuk is loading, variabel error, dan variabel error message. Nah, di sini ada kelas untuk detail barang view modelnya, yaitu menjadi view model dari repository barangnya. Berikutnya saya ada untuk ini memanggil list dari barangnya tadi. Berikutnya jika saya klik pada detail barang, maka akan loading untuk sebentar selama 600 milisecond. Nah, di sini ada catch, yaitu untuk menampilkan error. Saya ingin menampilkan error message-nya, yaitu message terjadi kesalahan. Mohon maaf. Nah, berikutnya ini ada delete barang. Untuk delete barang ini, saya memanggil yang sudah saya deklarasikan tadi dalam bentuk variabel, yaitu detail UI state, juga memanggil kepada repository barang, get nama barang. Jika saya ingin delete barang ini, maka akan langsung menuju ke data yang ada pada entity barang. Berikutnya ada update data, yaitu ini saya menambahkan function barang pada UI state barang yang ada pada insert barang view tadi. Di sini saya punya kelas untuk update barang view model, yaitu view model dari repository barang. Ini variabel untuk nama, untuk mengecek tidak kosong, dan sudah ditambahkan yang ada pada insert barang tadi, yaitu destinasinya untuk update, memanggil nama. Ini saya dapat dari alamat navigasi yang sudah saya buat tadi. Berikutnya, ini ada validate fields. Jikalau namanya kosong, maka akan menampilkan message ini, nama tidak boleh kosong, dan untuk seterusnya. Dan jikalau atribut nama ini tidak kosong, maka tidak akan menampilkan apa-apa. Oke. Nah, ini untuk function untuk update datanya. Jika update datanya itu berhasil, maka akan menampilkan message data berhasil diupdate dan akan meneruskan ke barang event. Barang event ini dari insert barang yang sudah kita buat tadi. Berikutnya, jika ada kesalahan, maka akan menampilkan data gagal diupdate. Dan ini juga sama.
Baik. Dan yang terakhir dari view model adalah penyedia view model. Ini yaitu memanggil semua view model yang sudah kita buat tadi dimasukkan ke dalam penyedia view model ini agar bisa ditampilkan ke dalam view. Jadi ini saya membuat function yaitu toko app yang sudah saya tambahkan di manifest tadi dengan kelasnya yaitu ini toko app. Nah, itu saja untuk view modelnya. Berikutnya ada view-nya. Yang pertama saya buat yaitu saya membuat yang pertama untuk home view-nya. Jadi untuk halaman utama dari aplikasinya. Nah, untuk halaman utama dari aplikasinya seharusnya ini ada yang pertama ini saya membuat untuk card menunya. Jadi sebelum eh, tampilan yang paling utama, saya ingin membuat card menunya. Untuk card menunya ini ada card yaitu untuk navigasi, navigasi ke segala page yang ingin saya buat. Berikutnya ada body home-nya. Nah, ini untuk yang di dalam card-nya, yaitu card menunya, yaitu ada nama menu, ada on barang list klik. Ini eh, saya membuat seperti pendeklarasian untuk menuju ke halaman mana gitu. Berikutnya ini ada nama menu yaitu nama dari setiap card-nya atau tombolnya yang ingin saya buat, dan card menu ini disimpan dalam function body home yang dipanggil ke dalam function home view. Nah, di sini saya membuat deklarasi untuk menuju ke page yang ingin dituju. Nah, untuk home top F-bar-nya ini saya sudah membuat di custom widgetnya yaitu top F-bar untuk setiap page, yaitu page dari home barang, insert barang, home supplier, insert supplier, dan yang lainnya itu menggunakan top F-bar. Sedangkan home top F-bar-nya ini saya khususkan untuk tampilan tampilan utamanya. Kembali lagi ke home view. Nah, untuk on barang list klik ini, navigasinya on navigate list barang. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di pengelola halaman navigasinya. Berikutnya ini ada home view untuk supplier, yaitu saya ingin yang pertama membuat function untuk card, yaitu tampilan list dari data supplier. Saya ingin menggunakan card. Nah, ini untuk list suppliernya memanggil data dari tabel supplier. Berikutnya ini ada body home. Ini untuk menampilkan card data suppliernya tadi. Jika tidak ada data, maka ini bisa menampilkan teks atau message, tidak ada data supplier. Nah, jika ada data, maka ini function else, yaitu memainkan list supplier ini, yang sudah kita buat di bawah tadi. List supplier ini mengacu kepada data yang ada pada tabel supplier. Berikutnya ini home view, yaitu tampilan untuk top barnya. Saya menggunakan top app bar yang sudah saya buat tadi dan juga memanggil function body home. Berikutnya ini ada insert supplier view. Insert supplier view ini
Nah, ini saya ingin yang pertama menambahkan form suppliernya dulu, yaitu memanggil, eh, mohon maaf, memasukkan data ke dalam tabel supplier, yaitu ada nama, memanggil atribut dari supplier tadi, yaitu nama, ada kontak, memanggil atribut pada kontak tadi untuk dimasukkan datanya dalam text field. Untuk dimasuk ini alamat untuk dimasukkan datanya dari text field. Berikutnya ada body, yaitu memanggil form suppliernya tadi dan juga menambahkan button, yaitu bentuknya simpan. Mohon maaf, yaitu eh, text buttonnya yaitu bertuliskan simpan untuk menyimpan data yang sudah ditambahkan, yang, mohon maaf, untuk yang sudah dituliskan di text fieldnya, yaitu untuk diteruskan ke entity supplier. Berikutnya ini ada tampilan untuk insert suppliernya, yaitu memanggil ini top app bar yang sudah kita tambahkan tadi untuk tampilan top app bar-nya. Berikutnya ini tampilan yang body-nya, yaitu kita memanggil insert body supplier. Untuk supaya sekian itu saja, berikutnya ada barang. Nah, untuk barang ini yang pertama saya membuat home view-nya. Untuk home view-nya yang pertama tentu saya ingin menambahkan card, yaitu card untuk memanggil setiap data yang ada pada tabel supplier, yaitu ada nama, ada stok, ada nama supplier, dan ada harga. Berikutnya ada list barangnya ini memanggil tabel dari tabel barang untuk namanya saja. Berikutnya ini ada body home barang, yaitu ini memanggil memanggil list barangnya tadi. Jika jika tidak ada data barang, maka di home view-nya akan menampilkan message atau teks, yaitu tidak ada data barang. Dan jika ada data barang, akan menampilkan list barang yang diambil dari tabel barang. Berikutnya ini ada tampilan home barang view-nya. Di sini saya menambahkan top app baru yang sudah kita buat tadi untuk top app bar-nya. Di sini juga saya memanggil body home barang view-nya. Dan berikutnya ada insert barang. Untuk insert barang ini saya membuat yang pertama yaitu drop down dahulu untuk menampilkan data supplier nama, data supplier, data tabel supplier, yaitu nama, agar bisa ditampilkan secara drop down ke dalam nama supplier yang ada pada tabel barang. Saya menggunakan outline text field dan juga drop down menu. Nah, berikutnya saya membuat juga untuk formulir barangnya, yaitu ini merujuk kepada tabel barang. Ini yang menggunakan outline text field, yaitu untuk memasukkan data pada tabel barang, lalu diteruskan kepada tabel barang. Itu ada nama, berikutnya ada deskripsi, ada harga, ada stok, ada nama supplier. Ini memanggil semua atribut yang ada pada tabel barang. Berikutnya ada insert body, yaitu halaman untuk body, untuk bodinya.
dari halaman insert barang. Yaitu ini memanggil formulir barang tadi dan juga button untuk eh, button simpan untuk diteruskan data yang sudah dimasukkan tadi ke dalam tabel barang. Berikutnya ini tampilan untuk insert barang view-nya. Saya menggunakan top app bar dan juga insert body barang. Sebelum ke update, kita ke detail dahulu. Karena nanti update ada pada detail barang. Di sini saya membuat yang pertama yaitu komponen. Mohon maaf, ada komponen. Oh, mohon maaf, ada ini. Yang pertama untuk delete confirmation yaitu tombol delete data. Berikutnya ada komponen detail ini untuk menampilkan detail barangnya. Berikutnya ada item detailnya yaitu menggunakan card yang di dalam cardnya ada atribut nama dengan isi atributnya, memanggil atribut nama, deskripsi, stok, harga, dan nama supplier. Berikutnya ada tampilan bodinya untuk halaman detail barang. Saya menambahkan ini ada delete confirmation. Berikutnya jika data tidak ditemukan akan ada message data tidak ditemukan. Di sini ada delete confirmation yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk ini untuk function utamanya yaitu detail barang view. Di sini ada top bar atau top app bar yang sudah kita buat tadi. Di sini ada juga floating action button ini untuk menuju kepada update barang view-nya tadi. Nah, ini untuk update barang view-nya. Di sini hanya ada satu function. Namun satu function ini untuk update barang kita menambahkan view model pada setiap page view ini dari view model yang sudah kita buat pada package atau folder view model tadi. Nah, di sini ada kolom untuk insert ini update-nya. Mungkin itu saja dari folder view. Ini untuk pengelola halamannya. Nah, di sini saya menambahkan function utama yaitu pengelola halaman. Pengelola halamannya ini saya menggunakan navhost. Untuk yang start destination-nya yaitu destinasi home atau view home view tadi. Nah, ini untuk function home view-nya tadi. Nah, di sini ada yang sudah saya buat tadi atau yang sudah saya deklarasikan tadi yaitu ada navigate add barang, navigate add supplier, navigate list barang, navigate list supplier yaitu destinasinya ya atau navigasinya menggunakan controller menuju kepada yang untuk add barang ini insert barang. Untuk insert supplier, untuk add supplier yaitu insert supplier. Untuk list barang yaitu home barang. Untuk list supplier yaitu home supplier. Berikutnya ada supplier view. Ini ada destinasi home supplier view. Ini ada destinasi home barang, yaitu home barang view. Berikutnya ada destinasi insert supplier, yaitu insert supplier view. Di sini ada destinasi insert barang juga, insert barang view. Dan ini destinasi detail barang view. Ini ada destinasi update dan update barang view. Nah, itu saja penjelasan codingan
dari saya. Berikutnya, saya akan menjalankan aplikasinya. Nah, ini untuk tampilan awal pada aplikasinya. Saya akan coba Edge Player. Nah, untuk Edge Player sudah saya buat. Lalu kita lihat list fire-nya. Nah, untuk data fire-nya yaitu ini. Baru saya buat tadi. Berikutnya, saya akan menambahkan produk. Nah, ini untuk suppliernya saya memilih yang data yang sudah saya tambahkan supplier tadi. Nah, saya simpan dahulu. Nah, di sini untuk saya ingin menuju ke list produknya. Ini untuk update datanya tadi. Nah, nah di sini sudah ada, lalu kita delete. Nah, sudah selesai. Itu saja penjelasan dari aplikasi yang saya buat. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.